Pada asana. Panganjali. Om Swastiastu. Baik, sebelum mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa mulai. Doa dapat diakhiri. Silahkan duduk. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, semoga semuanya selalu dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat. Nah, pada siang hari ini kalian lagi berada di mana? Di lab biologi. Kalau kita ada di lab, tandanya kita mau ngapain? Praktek. Betul sekali. Jadi hari ini kita akan praktikum ya. Tapi sebelum itu Ibu mau mengabsen dulu. Kira-kira siapa yang nggak hadir di pertemuan kita kali ini? Siapa? Gus Angga. Kenapa dia Gus Angga? Oh, upacara apa? Upacara adat. Oke. Jadi kita doain Gus Angga semoga upacara adatnya berjalan dengan lancar ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi sistem sirkulasi yaitu tes golongan darah. Sebelum kita masuk ke dalam materi tes golongan darah, Ibu mau bertanya nih tentang yang sebelum-sebelumnya. Nah, apakah di antara kalian masih ada yang ingat dengan materi pembelajaran yang sudah kalian pelajari sebelumnya? Ayo, angkat tangan. Ya. Angkat tangan. Coba. Ya, sistem peredaran. Siapa namanya, Dek? Wicaksana. Kata Wicaksana sistem peredaran darah. Tentang apa sistem peredaran darahnya? Kalian belajar tentang apa kemarin sistem peredaran darahnya? Golongan darah. Yang sebelum golongan darah. Apa itu? Sel? Sel darah itu masuk ke materi apa? Komponen. Benar, siapa namanya? Masuk ke dalam materi komponen darah ya. Komponen darah itu ada apa aja? Oke, satu orang, jangan berebut. Oke, Ica, di belakang. Yang pertama ada sel darah merah, yang kedua ada sel darah putih, dan yang ketiga ada darah trombosit. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Ica. Ya, makasih Ica udah mempelajari materi dengan baik. Jadi benar ya, yang kita pelajari sebelumnya itu tentang komponen darah. Jadi komponen darah itu seperti yang dibilang Ica tadi. Nah, sekarang tujuannya kita akan mempelajari materi yang lanjut. Jadi kita akan mempelajari tes golongan darah ya, itu next materi dari materi yang sebelumnya. Tujuannya nanti kalian itu dapat mengetahui golongan darah kalian dari sistem AB0 ya. Kemudian yang kedua kalian dapat mengetahui terkait dengan transfusi darah gitu. Nah, model pembelajaran kita pada siang hari ini itu adalah discovery learning. Kemudian metodenya kita nanti akan praktikum, diskusi dan tanya jawab gitu ya. Nah, siapa yang tahu golongan darah dirinya masing-masing? Yuk, coba yang di sana. Ya, kamu. Golongan darahmu apa? Ya, berdua. Siapa namanya? Gina. Wendy. Iya. Golongan darah. Oke, golongan darah kalian apa? Oh, jadi ya. Oke. Ada lagi? Yuk, ada yang di sana?
Golongan darahnya apa? Siapa namanya? Pandu. Ya, golongan darah Pandu apa? O. Oke, banyak ya yang O di sini ya. Ada yang selain O? Apa? Apa nih ketua kelas? A. Ketua kelas A. Terus yang di belakang? B. Ada yang AB di sini? Oke, sendiri AB di belakang ya. Nanti kita bakalan mengetahui kenapa sih golongan darah O itu adalah golongan darah yang paling banyak orang punya di dunia ini, gitu ya. Luar biasa golongan darah O ini ya. Nah, ini Dek. Kalian tahu nggak siapa bapak ini? Coba siapa? Karl Steiner. Nah, jadi bapak inilah yang sebenarnya berperan dalam penggolongan darah yang kalian ketahui sekarang ini. Ada nggak di antara kalian yang nggak tahu golongan darahnya apa? Ada, angkat tangan. Oke ya. Nah, yang nggak tahu ini nanti kita bakalan praktikum dan bakalan cek ya golongan darah kalian itu apa. Kemudian kita juga akan membuktikan nanti pada golongan darah O, A, AB, B nanti itu benar nggak golongan darah kalian itu. Nanti jangan-jangan kalian udah yakin aku B, ternyata aku AB. Ya, mari kita buktikan nanti ya. Oke. Nah, Bapak Karl Steiner ini merupakan ilmuwan Austria, Dek. Dia menggolongkan sistem golongan darah itu ke dalam golongan darah AB0 dan juga resus gitu ya. Nah, jadi selama ini kalian bilang golongan darah O itu sebenarnya salah ya. Sebenarnya nggak salah juga, cuman kita nyebutnya itu untuk yang lebih benarnya itu golongan darah 0 gitu. Ya. Nah, sebelum itu Ibu sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Sudah didapatkan data kelompoknya? Siapa yang mengirimkan? Iya Ibu ya. Nah, kan sudah dibagi tuh berdasarkan asesmen diagnostik kalian yang waktu kalian belajar komponen darah itu. Nah, silahkan kalian sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Duduk bersama kelompoknya masing-masing. Ayo. Diisi yang di depan diisi. Jangan duduk di belakang, di depan diisi. Ini di depan ada orang nggak? Nggak. Maju ke depan. Maju. Maju ke depan ya. Kita nggak boleh duduk di belakang. Harus duduk di depan semuanya. Wow. Ya. Sudah berkumpul dengan kelompoknya semua? Sudah. Ibu cek ya. Kelompok 1. Kelompok 1 mana kelompok 1? Angkat tangannya. Oke, ini 1. Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Nggak bisa kalian duduknya 1-1 gitu ya? 2-2. Agak susah ya? Nggak apa dah kelompok 2 kalau mau diskusi biar gini ke belakang. Yang kelompok 2 biar samaan diskusinya ke belakang ya. Kelompok 3? Loh, kok bisa jauh bang? Ayo pindah ke depan semuanya ke depan. Ke depannya. Atau ya pindah. Susah. Ayo bergerak waktu.
Kelompok tiga, yuk cepet yuk geraknya. Udah, isi yang depannya dulu biar adiknya bisa masuk lagi. Oke. Udah? Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, bagus. Kelompok 6. Jadi semuanya udah gabung bersama kelompoknya ya. Nah, ini Ibu ada kasus. Siapa yang mau bacain kasusnya? Satu orang. Oke, boleh adik yang di belakang dulu. Ya, silakan dibaca deh. Ya, berdiri. Siapa namanya? Chandra. Ya, silakan Chandra. Pada suatu malam yang dingin, seorang anak berusia 8 tahun bernama Sarah tiba-tiba jatuh sakit parah. Dia mengalami perut kembung dan nyeri yang hebat. Orang tuanya yang panik membawanya ke unit gawat darurat terdekat. Dokter di sana segera memeriksa Sarah dan mengidentifikasi bahwa masalahnya adalah usus buntu yang harus segera dioperasi. Namun, dalam situasi darurat ini, ada komplikasi tambahan. Sarah memiliki riwayat medis yang cukup rumit, termasuk alergi terhadap beberapa jenis obat dan transfusi darah. Dokter menyadari bahwa mereka harus segera melakukan operasi untuk mengangkat usus buntu Sarah, tetapi mereka tidak tahu golongan darahnya. Orang tua Sarah tidak memiliki rekam medis di tangan dan tidak ingat golongan darah anak mereka. Dokter tidak dapat menggunakan darah donor tanpa mengetahui golongan darah Sarah karena risiko alergi dan reaksi negatif lainnya yang mungkin terjadi. Oke. Nah, dari situ, dari permasalahan yang sudah dibacakan, kalau kalian diibaratkan sebagai seorang dokter yang menangani Sarah, apa yang kalian kasih saran kepada orang tua Sarah? Ya, mengecek golongan darah ya. Nah, sekarang Ibu mau kalian bersama kelompok membuat pertanyaan dan juga nanti akan membuat hipotesis selama 1-2 menit. Nanti pertanyaan yang sudah kalian buat akan Ibu tanyakan. Ya, silahkan berdiskusi bersama kelompoknya. Kira-kira dari kasus atau permasalahan tersebut, pertanyaan apa yang bisa kalian kaitkan dengan materi yang sebelumnya gitu. Ya, silahkan ya, silahkan. Kalian satu kelompok nih, madep ke belakang dong diskusinya. Madep belakang ya.
Oke, sudah? Sudah ya? Sudah. Oke. Coba kelompok mana yang mau menyampaikan pertanyaan yang sudah dibuat? Oke, boleh. Kelompok siapa? Kelompok Ica. Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Saya izin bertanya, Bu, kenapa bisa ada reaksi negatif dari darah donor tanpa mengetahui golongan darah syarat terlebih dahulu? Oke, itu pertanyaan dari kelompok 1. Oke, Reaksi negatif. reaksi negatif. Ada lagi? Oke, dari kelompok berapa? Dengan nama? Dian. Berdiri, boleh. Saya ingin bertanya, mengapa golongan darah pendonor itu harus sama dengan golongan darah yang penerima donor? Jika harus, apa alasannya? Terus, apakah ada golongan darah yang bisa menjadi pendonor tanpa harus sama dengan golongan darah penerima donornya? Oke, bagus sekali. Yuk, ada lagi? Ada lagi? Lagi satu orang? Ya, Satria. Kelompok berapa Satria? Dari kelompok 5. 5. Oke, silakan disampaikan. Gimana sih cara kita nentuin golongan darah kita sama atau beda? Oke, itu dari Satria ya. Nah, dari Ica, Satria, dan adik lagi satu siapa namanya? Dian, udah menyampaikan kan itu. Nah, coba kalian pilih satu pertanyaan yang paling masuk untuk kalian rumusin hipotesis itu. Pertanyaan siapa? Ya, pertanyaannya Ica ya. Jadi apa Ica? Coba ulangi lagi pertanyaannya tadi. Kenapa ada reaksi negatif dari darah donor tanpa mengetahui golongan darah dari syarat terlebih dahulu? Oke. Jadi kira-kira hipotesisnya apa? Ada yang mau jawab? Reaksi negatif dari donor darah. Reaksi negatif dari donor darah. Berarti di dalam darah itu nanti ada komponennya yang menyebabkan reaksi negatif itu ya. Nah, itu bakalan kita selidiki melalui praktikum ya. Nah, sekarang sebelum memulai praktikum, kita akan lakukan sebuah demonstrasi terlebih dahulu. Jadi kalian nanti akan melakukan suatu praktikum golongan darah. Nah, sini Ibu minta satu perwakilan. Siapa deh namanya? Bunga. Oke, Bunga boleh ke depan. Oke. Nah, jadi Bunga di sini berdiri. Nah, Bunga akan mencontohkan kepada teman-teman Bunga bagaimana cara kita melakukan praktikum golongan darah pada siang hari ini. Nah, ini ya. Ibu kan udah share tuh materinya. Kalian udah buka LKPD-nya? Sudah, silahkan dibuka dulu LKPD-nya. Oke? Dibuka LKPD-nya. Materi dan LKPD sudah Ibu share ya. Nah, sebelum itu Ibu jelasin terlebih dahulu. Di sini kita punya alat dan bahan ya. Yang pertama itu ada ini. Ini namanya lancet blood. Jadi di dalamnya isi jarum. Oke? Di dalam ini isi jarum. Ini lancet blood-nya hanya berfungsi untuk 1 kali tusukan saja. Kalau untuk 2 kali tidak bisa. Apa bahasa Balinya? Goloh. Kalau bahasa Indonesianya bakalan longgar dia. Nggak mau nusuk lagi. Dan itu aman untuk kalian ya. Karena ini 1 kali pakai. Kita nggak boleh pakai jarum yang sama untuk 1 orang yang sama gitu ya. Nah, ini ada lancet blood. Kemudian ini ada anti serum anti A. Ya, serum anti A. Itu yang warnanya biru.
Nah, ini nanti akan kalian teteskan nanti ya. Kemudian ini ada serum anti B yang warna kuning. Ya. Terus ini ada tusuk gigi. Jadi ini untuk menghomogenkan darah yang udah diteteskan nanti. Nah, ini ada alkohol swab. Jadi ini ada kertas tisu yang udah isinya alkohol untuk mensterilkan jari kalian. Gitu. Terus ini ada kartu golongan darah. Nah, jadi nanti di sini kalian bisa isi nama, isi tanggal lahir kalian. Nanti kalau udah ketemu hasil golongan darahnya tulis di sini. Ya, apa? Gitu. Terus itu aja. Di sini ada tisu juga. Nanti kalian habis nusukin, tolong jari temannya itu nanti ditisuin ya. Karena nanti takutnya darahnya ngalir terus. Itu sih segitu. Sekarang Ibu akan mempraktekkan ke Bunga. Jadi di sini yang kerja itu 2 orang. Oke? Bagi tugas kalian ya. Karena di LKPD itu ada pertanyaan juga gitu. Jadi yang lain nyari pertanyaan, yang lain membuat praktikum. Oke, Bunga boleh pinjam jarinya, tangan. Nah, ini tangan Bunga halus banget. Tidak dingin, panas. Habis ulangan ya? Oke, ini tangan Bunga. Jadi tangan yang dipakai itu nggak boleh telunjuk, nggak boleh jari kelingking, nggak boleh jari jempol. Ada yang mau bertanya? Jadi harus jari apa? Jari tengah dan jari manis. Oke? Karena jari ini itu lapisannya itu paling tipis. Ya. Jadi kita itu harus nyobanya di jari tengah, kalau nggak di jari tengah, kalau nggak di jari tengah di jari manis gitu. Nah, kalian, tangan teman kalian, ini kan udah ditekuk kayak gini. Terus dibuka dulu alkohol swabnya. Dibuka. Terus habis itu dibersihin. Pilih jari mana satu. Misalnya jari tengah. Bersihin dulu jari temennya. Ya. Udah dibersihin. Baru pijit-pijit. Pijit-pijit biar darahnya maju ke depan. Oke. Udah gitu, buka lansetnya. Dibuka lansetnya. Nusuknya jangan di sini. Ya. Jangan di sini. Nusuknya itu di bagian yang depan ini. Ya. Ini jangan nusuknya jangan ragu-ragu, nggak boleh ragu-ragu. Jadi langsung cetek gitu. Nggak apa-apa, rasanya tuh nggak ada rasa sakit pun. Cuman kayak kegigit semut aja. Ya, kayak gitu ya. Kan udah dicetek. Tek gitu kan. Terus, ini udah nggak bisa kepake lagi nih. Tapi kalau kalian mau atau kalian gagal, Ibu masih banyak dan persediaannya masih lengkap di sini. Terus darahnya, ini kan ada anti A, tulisan anti B. Anti AB sama RH ini kita nggak pakai. Satu serum darahnya lumayan ya. Jadi kita cuma pakai anti A sama anti B itu saja udah cukup sebenarnya. Nah, darah yang udah ada di jari ini diteteskan ke sini. Cet, cet, gitu. Udah? Kan udah tuh ada darahnya. Nah, kelompok yang udah selesai gituin darah temennya, bilang nanti Ibu akan kasih kelompok kalian itu anti A dan anti B-nya. Jadi nggak ada kelompok yang jalan ke depan. Ibu akan menghampiri ya. Kalau udah bilang Bu, sudah gitu. Dan netesin anti A dan anti B-nya itu nggak boleh langsung di atas darahnya. Jadi netesinnya itu di sampingnya. Jadi usahakan tetes darahnya itu ada di sebelah kirian, dikit gitu. Terus setelah itu, ini ada tusuk gigi. Tusuk gigi ini itu nggak boleh dipakai satu tusuk gigi untuk dua lingkaran ini, ya. Satu tusuk gigi untuk satu gitu. Kalau nggak darah kalian kecampur. Nah, itu nggak boleh ditusuk ya, nggak boleh gituin gitu ya. Kalian harus pelan-pelan homogenkan gitu aja, homogenkan. Kalau dirasa udah tercampur sama serumnya, udah biarin aja. Nanti dilihat hasilnya gimana gitu.
Ya. Barulah nanti kalian mengerjakan pertanyaan yang ada di bagian bawah. Sampai situ sudah dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Sambil jalan. Oke. Baiklah, kalau seperti itu kalian bisa melakukan praktikum. Jadi silahkan ambil alat kalian di sini. Satu kelompok ketuanya, Sebentar. Silahkan putuskan siapa yang mau diuji. Ayo, angkat tangan dulu siapa yang mau diuji. Oke. Kelompok ini siapa? Kelompok itu? Oke. Kelompok belakang? Oke, udah, oke. Yuk, silahkan diambil ketua kelompoknya ya. Satu-satu. Ya, boleh duduk Bunga, silakan. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Bunga. Ya, boleh. Diambil juga LKPD-nya, Dek. LKPD-nya satu kelompok satu. Silakan dimulai praktikumnya ya. Boleh. Siksa. Asal buat jadi cantik aja sih malu ya. Tenang. Panji tenang ya, Panji tenang. Mana tusuknya? Nanti kan udah ngetusuk sini tuh. Ya. Ditetesin ke anti A sama anti B aja. Iya, jangan yang ini nggak usah karena nggak ada serumnya, ya. Ini aja 2. Iya, 2. Pelan-pelan ya, tenang praktikumnya ya. Iya, dipijit gitu. Temennya bantuin, bukan dia yang nusuk sendiri, temennya yang nusuk, ya. Sterilin dulu. Gimana caranya? Oh, gini. Coba ibu langsung. Sampai putihnya habis. Gitu ya. Oh, Ya. ditekan aja. Ditekan aja. Satu teman neken dulu itu. Nah, baru Tinggal dipencet jadi. agak kesinian. Nah, ya gitu dah. Dah, langsung gini tekan biar darahnya keluar. Bel. Mau? Oh. Oke. Satu lagi. Nah, Udah kasih anti A ke anti A, anti B ke anti B di sampingnya. Cici ngoyong cici pasien sih. Tisu dulu. Alkoholin swab dulu. Baru tisuin. Sedikit aja, titik satu kali aja. Jangan di kanan. Itu dah. Oh. Lihat. Satu lagi yang anti B di situ. Dah? Ya, kanannya. Jangan terlalu ke kanan banget. Ya, sekarang homogenin.
Pakai tusuk gigi. Nah, jangan ditusuk ya. Udah. Sabar bentar. Itu udah. Lah kesini dulu ya. Taruh anti A di anti A, B di anti B. Di samping kan Di sampingnya sini. Samping. dikit aja kan. Ya, dikit aja. Ya. Sudah? 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 Ya, taruh satu kali lagi. Iya, satu kali aja. Sabar ya. Sabar ya. Ya, silakan. Taruh anti A-nya di anti A, anti B-nya di anti B. Gini kok ya tetesinnya. Iya, tetesin di samping darahnya. Satu kali aja. Jangan terlalu dekat ya. Oke. Oke. Nah, langsung homogenin. Siapa lagi yang sudah? Udah? Sini. Gimana? Kenapa? Isiin ini ya. Oh, isiin. Yuk, silakan. Anti A, anti B, silakan diisiin. Ini Anti A. berarti ini dia. Ya, ini anti B. Isiin dikit. Ya. Jangan di atas darahnya, disampingkannya ya. Sini berarti ya. Ya, satu kali. Yap. Banyakin dikit. Ya, op. Dah. Nanti kejar 5. Dah? Dah. Homogenin, pakai tusuk gigi yang berbeda ya. Berarti Jangan ini yang- sama ini. Beda. Ya, dicampurin. Ya. Ada yang udah? Nih, anti A di anti A, anti B di anti B. Isinya seberapa? Satu titik, satu tetes aja. Saya dulu. Dah? Ya. Pasiennya mandiri. Terus, oke. Dah? Dah, sekarang dihomogenin pakai beda. Nah. Ya, sudah? Sekarang kalau udah kayak gini, baca lagi praktikumnya. Reaksi mana yang menggumpal, yang tidak menggumpal. Kalian searching ya. Udah? Tunggu dulu sampai dia bereaksi. Yang mana nanti yang ngegumpal, yang mana nanti yang enggak. Ini kan dikit isiin kayak gini dia. Iya. Emang gitu. Nah, sekarang cari yang kayak gini tuh golongan darah apa gitu. Yang mana yang menggumpal, yang mana yang enggak gitu. Berarti tunggu dulu. Iya, ini udah ada hasilnya. Udah. Ayo, silakan kalian searching. Jangan digituin lagi ya kalau udah digituin ya. Ya? Sudah? Mungkin banget ya. Entah. Trombositnya keras. Katanya Udah ditetesin. Udah ditetesin belum? belum. Silakan. Satu tetesnya Bu. Itu di anti B, ini di anti A. Ya? Sabar. Nah? Nah, lihatin yang mana yang ngegumpal. Ya? Yang ini ngegumpal nggak? Yang itu ngegumpal nggak? Cari golongan darahnya apa. Gitu. Searching di internet. Ya. Isi LKPD-nya nih, isi. Langsung aja. Iya, dihomogenin. Jangan pakai tusuk gigi yang sama ya. Yang beda. Jangan ditusuk, dibiasain aja. Dah. Kalau keduanya menggumpal, ini Oke. Kalau keduanya menggumpal gimana? Cari. AB. Tuh. Versusnya A, plus. Kan kita nggak pakai anti D, sayang. Ya. Ya, boleh. Kalau udah selesai,
Cari yang mana yang menggumpal, yang tidak menggumpal. Kemudian kalian simpulkan apa golongan darahnya. Habis itu isi pertanyaannya yang ada di bawah ya. Tapi karena ini dikit isinya jadinya Gak apa-apa. ini B berarti kan? Iya, benar. Udah di searching? Udah? Udah. Ya, berarti B. Siapa nih golongan darah siapa? Kamu bener B? Iya, gitu ya. Yang di situ nama panggilan aja. Ini golongan darahnya apa? A. Terus ini apa nih, kelompok satu apa golongan darah? Siapa yang AB di sini? Oh, Ica. Ini apa golongan darahnya? A. Oh ya, ya A. Oh, benar. Ya anti B. Anti B-nya dia menggumpal. Enggak ini. Oh iya. Menggumpal. Ini enggak. A-nya yang menggumpal ya. Darah siapa tadi itu? Saya. Dikit banget aku biar. Kamu benar. Darah, udah pernah ngecek golongan darah? Belum. Belum. Orang tuanya B, Bu. Yang A sendiri. Kok bisa? Orang tuamu apa? B keduanya. Ini keduanya. Kamu bisa sendiri minta A. Enak aja. Kalau B biasanya sih B sama O ya sebenarnya ya. Kalau B biasanya B sama O. Yo, coba ada kesalahan nggak di praktikum kalian? Coba dulu. Ini apa kira-kira golongan darahnya? B katanya, Kak. B katanya. Iya. Dari mana kita bisa lihat itu? kan cair. A-nya kan cair. Cair ya? B menggumpal. B-nya menggumpal. Kalau O-nya gimana? Maksudnya? Golongan O. Kalau O nanti dia ininya mencair-cair semua. Oh ya. Kalau AB? Kalau AB menggumpal dua-duanya. Oh ya. Gitu. Ini berarti kalian apa nih? B. B. Betul. Nama jiwa. Tulis dah langsung di sini jawabannya, Dek. Terus di sini langsung ya jawabannya. Jadi sini sih B. Ya, kesimpulannya. Sudah selesai? Ya, dicari jawabannya ya. Ayo, bantuin. Jawaban LKPD yang kakak share di sini. Ada 3 pertanyaan ya, jadi dicari jawabannya ya. Ayo, ini pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3. Ayo. Pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3. Udah? Diliatin pertanyaannya di LKPD. Udah? Saya ingin bertanya, golongan darah O tidak akan reaksi menggumpal. Itu pertanyaannya. Terus kita dapat jawaban nih, kalau golongan O itu jika ditambahkan anti A, anti B itu tidak akan menggumpal. Terus ada kalau ditambah Gimana yang itu coba Ibu lihat. izin bertanya, Sini. izin bertanya kan di
di Google bilang golongan darah O tidak akan menggumpal jika ditambahkan reagen anti A, anti B. Tapi di Ada AI juga di sini dua sumber gitu, ada yang bilang menggumpal dan ada juga yang bilang golongan darah O itu tidak menggumpal. Sekarang coba cari lagi yang mana yang benar. Apa yang ada di dalam golongan darah itu? maksudnya Komponennya. komponennya itu ada leukosit, Leukosit, eritrosit, sama trombosit. trombosit, lagi satu? Plasma? Plasma darah. Iya, benar. Sekarang kita ngomongin eritrositnya. Eritrosit itu kan punya dia sesuatu, ada dua lagi komponen. Apa tuh? Lihat coba LKS-nya, baca. Apa aja? Ini dia nih. Nih. Aglutinogen. Coba lagi itu ya. Dicerna lagi. Aglutinogen adalah antigen yang membuat suatu penggumpalan darah. Aglutinin antibodi. Jadi eritrosit tuh punya apa dia? Ya, Aglutinogen. di mananya? Di eritrosit sama di ini antibodi di plasma darah ya. Jadi antigennya aglutinogen atau antigen kita bilang itu adanya di eritrosit. Sedangkan aglutinin atau antibodi itu adanya di plasma darah gitu. Nah, kalau golongan darah O itu apa tuh? Tidak mengandung aglutinogen. Tidak mengandung aglutinogen atau antigen A dan B. Serta plasma darahnya mengandung Aglutinin A dan B, berarti antibodi dari A dan B. antibodi A dan antibodi B ya. Jadi gimana kesimpulannya? Yang A yang benar atau yang Ica yang benar? Dia nggak punya antibodi. Berarti kalau dipakai ini tidak menggumpal. Iya, Tidak menggumpal. betul. Silahkan itu. Udah ya? Iya, sama-sama. Ya. Ini dulu. Ya. Ayo dicari. Ya kenapa? Yang nomor 1 tuh kan kita nggak ada ngecek darahku. Oh iya, tapi kakak mau tahu, ibu mau tahu, kalian untuk men-searching sumber referensi kalian kan golongan darahnya dapatnya B. Nah, sekarang kita harus tahu juga gimana sih golongan darah O itu gitu komponennya gitu. Jadi silahkan dicari dan Berarti kita ngejelasin golongan darah O. iya benar. Terus yang nomor 2, kenapa pada tipe golongan darah AB semua reaksi mengumpal? AB, semua reaksi mengumpal. Cari dulu komponen apa sih pada darah itu ya. Dicari dulu apa yang ada di darah. Komponen-komponen darah itu kan ada eritrosit, leukosit, apalagi trombosit, ya, plasma darah, ya. Di eritrosit itu, nih di buku kalian yang ini nih, nah itu. Coba ya, kakak juga udah, ibu juga udah ngirim materi. Berarti ini dia ya Kak. Iya, ibu juga udah ngirim materi, jadi silahkan kalian cek lagi apa sih komponennya, ditulis dulu. Nah, dari sini nanti diarahin kenapa bisa golongan darah O itu nanti reaksinya tidak ada yang menggumpal, gitu ya. Terus yang nomor 3 nih, apa yang terjadi jika orang yang golongan darah A menerima golongan darah B gitu Kak? Apa yang ditanya karena apa gitu kan penyebabnya. Kalau salah mendonorkan darah. Iya, benar. Ya. Silahkan cari ya. Ya.
Itu kan udah Ibu share di LKPD-nya tuh pertanyaannya. Iya, ah, ah. Ya udah nomor 1 udah selesai ya. Sembilan menit lagi ya. Sudah kelompok ini? Tinggal lagi satu jawaban. Bagus. Agak panjang. Gimana? Agak panjang. Yang tentang golongan O yang tidak mempunyai gumpalan darah karena dia tidak bergabung dengan golongan darah AB. Golongan O tidak dikategorikan menggumpal. Golongan darah O disebut sebagai penerima universal. Apa? Tidak ada antigumpal. Belum apakah masuk? Lagi satu ya berarti. Lagi satu nomor. Jadi kita di golongan darah A menerima. Yang mana? Yang atas atau yang 1, 2, 3. Kaitin sama
anti antigen dan aglutinin yang nomor 1. Di buku kalian mana? Buku kalian KKS. Nah, nih baca nih. Jadi golongan darah O itu tidak mengandung aglutinogen atau A dan B. antigen A dan antigen B ya. Sedangkan dia mengandung antibodi alfa atau antibodi A dan antibodi B gitu ya. Nah, jadi dia itu tidak menggumpal itu karena memiliki aglutinin ini anti A sama anti B. Serta plasma darahnya mengandung aglutinin anti A dan B. Beda. Yang ini antigen itu dia adanya di eritrosit. Coba kalian baca nih. Antigen ini Antibody. Aglutinin itu antibody. Itu adanya di plasma darah ya. Tuh. Nah, jadi kalau kayak gitu gimana nanti? Dia tuh nggak bakalan gumpal kan? Dia karena dia adanya antibody ini, antibody A dan antibody B. Jadi kalau misalnya dia ngedonor ke golongan darah O kan itu kan donor universal. Nah, coba kalian cari golongan darah O itu bisa ngedonor ke golongan darah apa aja. Kan semua kan berarti. Nah, itu golongan darah yang ini kan dia mempunyai apa yang tidak golongan darah O itu punya kan. Nah, jadi nanti berarti tidak bakalan ada reaksi gitu. Kita belum ngebahas RH sih ini sebenarnya ya. Jadi kaitkan dulu dia dengan antigennya sama antibodinya dulu. Jangan ke RH dulu ya. Karena kita belum bahas RH-nya ya. Kalau untuk nomor 2 pada golongan darah AB benar. Ini benar. Antigen A dan B benar ya. Yang terjadi jika bergolongan darah penggumpalan golongan darah memiliki antigen A di permukaan sel darah antigen B. Antibodi antigen penerima bereaksi dengan antigen B. Ini akan mengambil reaksi mengumpul berbahaya. Oke. yang nomor 1. Itu tadi Nomor 1. Jangan dipakein RH ya, kita belum bahas RH. Jadi dikit saja. Gimana? Udah, tinggal nomor 3. Oh, ini ya. Oh, ini. Nomor 3. Mbak buat dikit aja. Lagi 9 menit ya. Lagi 3 menit ya. Sudah ada yang selesai semua? Hampir. Dua menit lagi.
Siapa Kak Dwi Pak? Kak kelas. Ibu tahu? Enggak tahu. Udah ngajar kelas 11. Oh, Dulu pas kelas 10 nggak ngajar kelas 11. enggak. Ya, Nanti ya, akhir ini ya. besok kalau misalkan darah A itu tadi kan ada menggumpal tapi dia menyebar, itu artinya menggumpal. Menggumpal terus darah B nya itu menggumpal tapi dia nyatu, itu tetap menggumpal. Selama dia tidak apa ya istilahnya tuh tidak terlihat cair gitu. Iya, pasti menggumpal itu namanya ya. Katanya gagal ditusuk. Oh, yang kemarin itu? Ya. Mungkin lapisan kulitnya keras ya. Bukan keras, tebal. Tebal. Coba. Enggak sih. Enggak kan? Enggak. Gimana? Udah? Ini digimanain Kak? Simpan foto sekarang. Kirim ke Google. Belum mau foto? Foto dah ini. Kalau udah selesai, difoto, dikirim ke Google Drive-nya yang ada di LKPD. Ya? Yuk. Ada yang belum selesai? Fobia darah, bagus. Ya, maafkan ya kalau fobia darah. Kan bukan kamu yang praktikum kan? Kamu membantu temanmu yang praktikum. Kamu yang teriak tadi. Oke. Yang belum selesai kelompok berapa? Lagi dikit. Oke. Berarti yang lain udah ya? Itu udah ya? Yuk difoto, dikirim jawabannya ke Google Drive. Sama ininya, sama foto darahnya. Foto kirim ke Google Drive. Ya, ada tempat nguploadnya. Di copy dah. Dua-duanya. Itunya juga. Dua-duanya. Pokoknya ada 2 dokumen di situ di dalam Google Drive-nya. Ya. Cara nguploadnya? Nggak bisa? Bisa kok. Kelompok 3. Ada dokumen. Coba temennya, Dek, yang Android dulu, Dek. Di LKPD-nya buka. Sudah? Sudah ya? Kelompok siapa yang siap maju? Udah semua kan ini ya? Oke. Kelompok siapa yang siap maju? Iya. Boleh? Boleh. Berarti kelompok Ica 1. Siapa lagi mau? Kelompok Gina mau? 2 kelompok ya? Ya, kelompok Ica sama kelompok Satria. Iya, hasilnya apa, nanti jawabannya apa gitu. Oke, silakan maju, Cah.
semuanya kelompoknya maju ya. Teman-teman kelompok Ica ingin menyampaikan hasil dari praktikumnya. Silahkan diperhatikan terlebih dahulu ya. Baik, selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari praktikum dari kelompok kami. Oleh karena itu, mohon perhatiannya ya. Baik, dari pertanyaan nomor 1. Hasilnya dulu, hasil dari golongan darah kalian perlihatkan ke teman-teman. Mungkin kita bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Ceciati, saya absen dari 31. Perkenalkan, nama saya Kadina Dewi, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Nimade Kamusuri, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Nimade Dewi, nomor absen 32. Jadi tadi kan kita melakukan praktikum tes golongan darah. Nah, yang dijadikan percobaan yakni saya. Nah, hasilnya itu golongan darah yang didapat ialah AB. Lalu pertanyaannya dari KKPD ialah Yang pertama, mengapa pada tipe golongan darah O tidak ada reaksi menggumpal? Jelaskan alasannya. Nah, jawabannya yang kami dapat dari hasil diskusi ialah pada golongan darah O tidak akan menggumpal jika ditambahkan reagen anti-A, anti-B, maupun anti-AB. Aglutinasi yang terjadi tersebut karena adanya reaksi antigen dan antibodi sejenis. Jika antigen dan antibodi tidak sejenis, jika diberikan reagen, maka tidak akan menimbulkan aglutinasi. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, mengapa pada tipe golongan darah AB semua reaksi menggumpal? Jelaskan alasannya. Nah, jawaban yang kami dapat ialah karena golongan darah AB tidak mempunyai aglutinin A dan B, tetapi hanya mempunyai aglutinogen A dan B. Karena yang dipunyainya adalah aglutinogen A dan B, akhirnya ia menggumpal jika ditetesi dengan antisera A maupun B. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi jika orang yang bergolongan darah A menerima transfusi darah dari donor darah yang bergolongan darah B? Jawaban yang kami dapat dari hasil diskusi ialah orang yang memiliki golongan darah B maupun AB akan memiliki antigen B di permukaan sel darah merahnya. Bila orang dengan golongan darah B maupun AB ini mendonorkan darah pada orang dengan golongan darah A yang memiliki antibodi B dalam plasma darahnya, antibodi B ini akan menyerang antigen B di permukaan sel darah merah dari darah yang didonorkan tersebut dan akan terjadi reaksi inkompatibilitas AB0, di mana seluruh sel-sel darah merah didonorkan akan dihancurkan oleh sistem imunitas tubuh penerima darah atau resipien. Gejala yang bisa muncul antara lain seperti demam, menggigil, sesak nafas, nyeri otot, mual, muntah, nyeri dada, nyeri perut, nyeri punggung, dan sebagainya. Oleh karena itu, sebelum dilakukan transfusi darah harus selalu dipastikan darah yang hendak ditransfusikan cocok ataupun enggak oleh darah resipien. Sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata maupun kalimat mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dulu. Bentar, kelompoknya tetap di depan dulu. Dari presentasi kelompok satu ya. Kelompok 1 ada yang mau bertanya nggak?
Gina. Oke, silakan Gina. Jadi kan tadi disebutkan bahwa ada sistem golongan darah AB0 dan sistem golongan darah resus. Nah, tadi kan kita membahas tentang sistem golongan darah AB0. Pertanyaan saya, gimana sih sistem golongan darah resus itu? Nah, jadi Gina nanya, kan ada sistem darah AB0. Nah, sebenarnya kita belum belajar nih resus, tapi kalian tahu nggak sih gimana itu golongan darah resus? Yang saya ketahui, resus itu salah satu sistem penggolongan darah yang dimana ada memiliki nilai positif dan negatifnya. Dia itu bisa dikatakan antigen D. Maka dari itu ada yang golongan darah A plus, B plus itu terdapat resus di dalam golongan darah tersebut. Kalau misalkan resusnya negatif, di mana tidak terdapat resus di dalam golongan tersebut jika negatif. Dan mungkin kelompok saya bisa menambahkan Nah, berdasarkan yang saya dapat, jadi sistem darah resus adalah sistem penggolongan darah yang membedakan antara golongan darah yang memiliki protein resus atau RH dengan permukaan sel darah merahnya atau RH+, dan golongan darah yang tidak memiliki protein resus pada permukaan sel darah merahnya atau RH-. Protein resus ini diwariskan secara genetik atau diturunkan dari orang tuanya. mungkin bisa dilihat dari yang ditampilkan, keterangan plus itu menggumpal. Nah, misalkan kalau darah kita kan tadi udah ngecek, kalau menggumpal itu artinya plus. Misalkan kalau saya menggumpal berarti AB, saya kan dapat darah AB, berarti AB plus. Nah, misalkan kalau tidak menggumpal itu berarti tidak terdapat resus. Oke, jadi sekian. Ada yang mau bertanya lagi? Ibu rasa cukup jelas ya penjelasan dari kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang kurang, kalian bisa tanyakan. Tidak ya? Tidak. Kalau begitu beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, silakan duduk kelompok 1. Terima kasih. Ya. Nah, jadi tadi ada pertanyaan terkait dengan resus ya. Jadi kita pada praktikum hari ini belum menguji resus. Nah, memang sistem darah ABO itu Ibu jelasin ya, ini ya, dari sini. Kalian mungkin bingung, itu yang mana antigen, yang mana antibody gitu ya. Jadi di dalam sel darah itu kan ada komponen eritrosit dan plasma darah. Nah, untuk antigen itu dia adalah jenis protein yang dapat menggumpal atau aglutinasi dan terdapatnya itu di eritrosit, yaitu sel darah merah ya. Nah, kalau aglutinin itu dia merupakan jenis serum antibody yang dapat menggumpalkan aglutinogen atau antigen tadi gitu. Jadi nama lain aglutinogen itu antigen dan aglutinin itu antibody, gitu ya kita ingatnya. Untuk Ibu sudah kirim juga di flipbooknya, coba kalian lihat. Nah ini nih. Nah untuk golongan darah A itu dia memiliki antigen Untuk golongan darah A itu dia memiliki antigen A dan antibodi beta atau kita bisa sebut tadi anti B ya. Kemudian untuk golongan darah B itu dia punya antigen B atau antibodi alfa atau anti A yang kalian tetes-tetesin tadi itu. Kemudian kalau golongan darah AB dia hanya punya antigen saja di sel darah merahnya. Dia tidak punya antibodi. Kemudian untuk golongan darah O itu dia tidak punya antigen. Dan aglutinin itu dia tidak punya, untuk yang O itu dia tidak punya aglutinin atau antibodi. Nah, mungkin kalian bingung, jadi Ibu jelaskan kayak gini ya.
Nah, ini dia kan hasil dari praktikum kalian tadi. Nah, ini terkait dengan pertanyaan nomor 3. Apabila ada donor dari darah B masuk ke darah A itu gimana reaksinya ya? Jadi kita lihat di situ, ini di yang A ini. Ini adalah antigennya. Tadi kan golongan darah A kan punya antigen A. Kemudian yang golongan darah B itu kan punya antigen B. Sedangkan punya yang golongan darah itu antibodi anti B. Dan antibodi anti A untuk yang golongan darah B. Nah, kemudian darah B itu nyumbang tuh ke golongan darah A. Nah, nanti antibodi anti B ini dia bakalan masuk atau nyangkut tuh di sel darah merahnya. Jadi dia kayak tukar silang gitu. Cross. Apa nih namanya? Kayak cross gitu. Jadi kayak yang ini bakalan, yang punya antibodi anti B itu bakalan ke A, dan antibodi yang anti A itu bakalan ke B gitu. Nah, itu bakalan mengarahkan pada suatu kesalahan yang bisa membuat darah kalian itu menjadi menggumpal tadi gitu. Ya. Kalau darah menggumpal itu bakalan menimbulkan reaksi negatif ya tadi. Terus dia bakalan mengakibatkan hemolisis darahnya. Hemo itu darah dan lisis itu pecah. Nanti darahnya itu eritrositnya tuh akan pecah. Nah, ketika pecah itu nanti bakalan menyebabkan penyakit anemia akut gitu ya. Tuh. Nah, itulah yang menyebabkan tadi kenapa orang yang bergolongan darah itu harus mentransfusi darah ke golongan darah yang mungkin dia bisa dapat dia transfusi dengan benar gitu ya, untuk terkait dengan transfusi darah itu. Jadi golongan darah B itu tidak bisa mentransfusi darahnya ke golongan darah A. Gitu ya. Nah, sekarang untuk selanjutnya itu silahkan satu kelompok lagi presentasi. Silahkan kelompok Satria maju ke depan. Oh, swastiastu. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5, dan dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami secara singkat. Nah, sebelumnya kita melakukan praktikum yaitu pengecekan golongan darah. Nah, dari kelompok kami itu yang diambil sampel darahnya adalah Satria. Nah, Satria Udayana ya. Nah, ketika darahnya Satria ditambahkan serum anti A itu tidak terjadi yang namanya penggumpalan. Kemudian saat ditambahkan dengan serum anti B itu terjadi penggumpalan. Nah, sehingga dari kesimpulan yang kami peroleh bahwa Satria Udayana memiliki golongan darah tipe A. Selanjutnya saya akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya Gimana hasilnya tadi? golongan darah A. Untuk di serum anti A-nya menggumpal apa kan? Enggak. Enggak. Terus di serum anti B Menggumpal. itu seharusnya golongan darah B ya. Ya, yang benar ini ya, ada di depan. Itu Ibu share. Jadi kalau misalnya dia diberi serum anti A, itu dia seharusnya tidak menggumpal. Dan kalau diberi serum anti B, itu baru dia menggumpal. Jadi golongan darah Satria itu yang benar adalah B.
Jadi pertanyaan yang pertama yaitu mengapa pada tipe golongan darah O tidak ada reaksi menggumpal. Nah, secara singkat, pada golongan darah O tidak ada reaksi menggumpal karena yang pertama tidak ada antigen pada permukaan sel darah merahnya. Nah, antigen itu adalah pemicu respon sistem kekebalan tubuh. Nah, proses penggumpalan darah berhubungan dengan reaksi antara antigen pada permukaan sel darah merah dengan antibodi yang ada dalam plasma darah. Nah, tipe golongan darah O ini tidak memiliki yang namanya antigen A dan antigen B, sehingga tidak terjadi penggumpalan pada proses penambahan serum anti A dan anti B. Kemudian yang kedua, mengapa tipe golongan darah AB semua reaksi menggumpalkannya? Jelaskan alasannya. Nah, secara singkat, maksudnya golongan darah A dan B ini memiliki kedua antigen, yaitu antigen A dan antigen B pada permukaan sel darah merah mereka. Nah, sehingga pada darah AB akan menganggap antigen A dan antigen B itu adalah antigen asing. Nah, di mana imun akan memproses bahwa itu tidak sesuai dengan golongan darah yang dimiliki. Nah, imun ini merespon dengan membentuk gumpalan antibodi A dan antibodi B dalam plasma darah. Kemudian yang nomor 3, apa yang terjadi jika orang yang bergolongan darah A menerima transfusi darah dari donor yang bergolongan darah B? Sama seperti jawaban nomor 2 kurang lebih, karena pada darah A itu memiliki antigen antigennya. Nah, sehingga nanti akan terjadi penggumpalan atau aglutinasi pada darah, yang dimana dari aglutinasi tersebut akan memicu penggumpalan darah yang menyebabkan hemolisis seperti yang disampaikan ibu sebelumnya, yang dimana akan memicu terjadinya anemia akut. Maka dari itu, sebelum kita melakukan yang namanya donor darah atau transfusi darah, baiknya kita melakukan pengecekan terhadap golongan darah kita dan golongan darah dari pendonor agar mencegah terjadinya permasalahan pada sistem peredaran darah. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Ya, satu pertanyaan. Ya, silakan adik. Siapa namanya? Nama saya Ketertarikan Berapa. Saya mau bertanya, kenapa kalau orang golongan darah B menikah dengan orang golongan darah B, tapi anaknya itu golongan darahnya O, apakah dia anak atau anak? Itu saya, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Arika. Pertanyaannya, boleh minta waktu sebentar untuk diskusi? Silakan diskusi mungkin. Oke, baik, saya izin menjawab. Jadi kedua orang tua memiliki golongan darah B dan anak mereka memiliki golongan darah O. Ini menunjukkan bahwa kedua orang tua membawa alel yang mengodekan golongan darah O, yang secara genetik mendominasi alel yang mengodekan golongan darah B. Golongan darah manusia ditentukan oleh gen yang diwariskan dari orang tua ke anak. Terdapat 3 alel yang mempengaruhi golongan darah: alel A, alel B, dan alel O. Alel A dan alel B dominan terhadap alel O. Dalam kasus ini, karena anak memiliki golongan darah O, itu berarti anak mewarisi alel O dari kedua orang tuanya. Ini berarti kedua orang tua harus menyimpan alel O sebagai alel yang tersembunyi, atau bisa disebut recessively inherited dalam genotip mereka. Dalam hal ini, mereka adalah pembawa alel O tanpa menampakkannya secara fenotipik jika keduanya memiliki golongan darah B. Jadi, bukan anak angkat, anak tersebut adalah anak biologis dari kedua orang tua dengan golongan darah B. Namun, dalam situasi ini, anak akan memiliki fenotip golongan darah O karena alel O mendominasi alel B secara genetik. Oke. Baiklah, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok di depan. Jadi benar sekali jawabannya ya. Sebenarnya tidak ada kaitannya dengan praktikum golongan darah, cuman itu nanti bakalan kalian pelajari di kelas 12 terkait dengan genetika golongan darah. Jadi kalian kan akan menikah tuh.
suatu saat nanti gitu kan. Nah, yang golongan darah B ini akan menikah dengan golongan darah B. Nah, itu bakalan terjadi persilangan nanti ya. Nanti di golongan darah itu ada yang namanya genotip. Nah, genotip itu nanti bakalan silang dia. Kalau seperti yang dibilang tadi Satria, kalau golongan darah B itu bisa IB, IO gitu ya. Oke, jadi itu bakalan mempengaruhi genotipnya ya. Jadi nanti kalian akan belajar itu di kelas 12. Oke, bagus sekali pertanyaannya, sudah sangat hot ya. Sudah sangat hot dari Dian. Baiklah, ada yang mau bertanya lagi? Oke. Jadi boleh kelompok yang di depan silakan kembali lagi ke depan. Beri tepuk tangan dulu. Jadi dari kelompok-kelompok kalian yang sudah praktikum tadi didapatkan bahwa di kelas ini itu ada golongan darah A, B, dan AB. Tapi selain itu, selain yang praktikum tadi, apakah ada yang golongan darahnya O? Ada, oke. Banyak nggak? Ada lagi? Oke, kayaknya jumlahnya itu lebih banyak ya daripada golongan darah A. Nah, A atau B atau AB gitu ya. Nah, kalian tahu nggak kenapa golongan darah O itu paling banyak? Karena alel. Karena persilangan. Ya, betul sekali ya. Karena persilangan itu. Dan karena juga dia merupakan donor universal ya, ingat itu ya. Nah, sekarang kita bakalan main game. Coba nih, siapa yang mau maju satu orang? Ya, satu. Ya, silahkan Bunga. Yuk, maju. Yuk, beri tepuk tangan dulu untuk Bunga yuk. Sini Bunga. Kamu mau yang siapa? Mr. Brown, Mr. Green, Mr. John, Mr. Smith. Smith, oke. Kita tekan ya. Nah, ini coba Bunga taruh darahnya ke ini, masing-masing 3 ini. Pakai mouse. Arahin aja. Belum ketekan. Nah, taruh. Klik aja, klik. Nah, lagi. Taruh darahnya lagi ke sana. Nah. Oke. Lagi. Nah, udah. Yang A itu kasih anti A. Nih, anti A, anti B, anti RH. Ya. Terus yang B kasih anti B. Ya. RH kasih anti RH. Nah, kita tunggu ya reaksinya ya. Nanti kalian tebak ini golongan darah apa. Tuh. Nah, ini A positif. Nih, A positif. B negatif. RH-nya positif. Golongan darahnya apa, Bunga? Diam, yang lain diam. Yang lain diam. Silahkan Bunga jawab. Nah, tuh. Kira-kira Bunga apa golongan darahnya itu? A plus. Ya, silahkan coba. Benar nggak ya? Kan. Oke, ke bawah. Sini, oke. Yeay! Bunga dapat superstar. 1. Oke, 1. Ada yang mau lagi? Ya, bagus, maju. Mau siapa, Gus? Mau siapa? Mr. Green. Oke, silakan. Ditaruhin. Ke sini. Tarik. Nah, gitu. Dah. Oke. Terus? A-nya kasih anti A.
B-nya. Terus tunggu dulu perubahannya. Oke, A-nya positif. B-nya positif. RH-nya positif. Yuk, apa? Diam. Guys. Ya, positif. Yeay. Oke, benar ya? Oke, ada yang mau nyoba lagi? Udah? Ada? Ica, oke. Satu kali lagi ya. Siapa mau? Miss Brown. Silakan. Tama. Oh. Enggak, bukan plus. Min. Oke, bagus sekali ya. Oke, jadi semuanya udah ngerti ya? Kan udah kakak kirim post-test tuh. Sekarang udah selesai main game, kita ngerjain post-test ya. Coba perhatikan. Gimana, Ica? Oh, enggak ada. Oke, yuk. Sekarang kalian lihat post-test yang sudah kakak kirim. Silahkan dikerjakan. Udah ada yang selesai, berapa nilainya? 100. Coba 60. Lagi. 100. Oke. Udah selesai semua ya berarti ya. Nah, silahkan sekarang diisi refleksi teman sebayanya, refleksi diri sendiri. Ayo. Udah Ibu sebarin. Refleksi diri sendiri dan refleksi teman sebaya, silahkan dikerjakan.
bisa. Sudah. Apakah sudah selesai? Sudah ya. Yang sebelah sini sudah selesai? Sebelah sana? Sudah. Nah, jadi pembelajaran kita pada siang hari ini sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang jantung dan sistem peredaran darah, yaitu pembuluh darah ya. Kita akan belajar tentang itu, jadi kalian baca-baca materinya. Kemudian LKPD-nya silakan dikumpulkan lagi ke depan. Ya, sudah difoto kan semuanya? Sudah. Sekarang taruh di depan, dikumpulkan. Itu bawa aja. Jadi kenang-kenangan buat kalian. Ada lagi? Terima kasih. Makasih. Sudah semua ya, berarti ini ya. Oke, baik anak-anak, karena pembelajaran sudah selesai, kita boleh menutup kelas pada siang hari ini. Ya, silakan ketua kelas dipimpin untuk menutup kelas dan berdoa. Pada asana. Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Baik, mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa mulai. Doa kepada diri. Terima kasih semuanya, sampai jumpa minggu depan.